Segmen motor selalu berganti setiap beberapa tahun sekali. Mungkin ya tahun ya, tapi dekade. Kita bisa lihat pada tahun 90 sampai 2000-an awal, semua tentang motor bebek. Motor bebek ada di mana-mana, mau yang bermesin 2 tak ataupun 4 tak. Mau yang menggunakan kopling atau yang sudah non-kopling. Intinya semua produsen berlomba-lomba untuk membuat motor sempurna di segmen bebek. Dengan pertarungan segmen bebek yang begitu ketat, beberapa produsen pernah mengeluarkan motor-motor hebat di zamannya, seperti Yamaha dengan Jupiter Z-nya, Honda dengan Supranya, Suzuki dengan Satria-nya, dan lainnya. Intinya, hampir semua produsen mengeluarkan motor terbaiknya di segmen bebek. Kemudian setelah segmen bebek berlalu, ada satu segmen yang benar-benar mengubah industri otomotif di Indonesia, yaitu segmen Matic. Jadi setelah kemunculan Yamaha Mio pada tahun 2004, segmen motor bebek lambat laun tergantikan dengan segmen motor Matic. Bahkan dengan hadirnya segmen Matic ini ke pasar, saat ini segmen motor bebek bisa dibilang hampir punah. Yang mana dulunya adalah raja, sekarang hampir punah. Memang segmen Matic benar-benar membagongkan. Kemudian selain segmen tersebut ada juga segmen motor naked ataupun fairing 150cc yang saat ini sedang naik daun banget. Seperti Yamaha dengan R15-nya, Honda dengan CBR 150R-nya, dan Suzuki dengan GSX 150R-nya. Namun sebenarnya ada satu segmen dan sebenarnya ini adalah segmen motor keren pada masanya dan segmen ini muncul sebelum segmen Matic ada dan fairing 150cc ada. Segmen apa itu? Yaitu segmen ayam jago atau underbone. Segmen ayam jago sebenarnya sudah mengaspal di Indonesia sejak lama, tepatnya pada tahun 1980-an dengan motor-motor bermesin 2 tak seperti Suzuki RC 100 Sprinter dan Honda Nova Dash. Namun segmen ayam jago dengan motor-motor era segitu tidak bisa membuat pasar sendiri sampai pada akhirnya pada tahun 2004 Suzuki berhasil membuat pasar sendiri di segmen ini dan merajai pasar segmen ayam jago. Dan bisa dibilang dengan segmen ayam jago ini Suzuki benar-benar bisa bertahan di Indonesia hanya dengan menjual motor ini aja. Tapi sayangnya keadaan tidak akan selamanya sama, yang mana segmen ini akhirnya lambat laun tergantikan oleh segmen motor fairing 150cc. Pertanyaannya, kenapa segmen ayam jago yang cukup besar perlahan meredup atau dilupakan? Jawaban sederhananya, kebanyakan orang benar-benar sudah beralih ke dua segmen aja saat ini, yaitu Matic dan Sport Fairing 150. Sisanya sangat kecil kemungkinan dilirik. Penurunan segmen ini sebenarnya dirasakan oleh salah satu pabrikan yang memproduksi ayam jago seperti Suzuki. Yang dirasakan bukan baru-baru ini aja, yang mana sebenarnya penurunan ini sudah dirasakan dari tahun 2018. Di tahun 2018, Suzuki menyatakan penjualan Suzuki GSX lebih besar 40% dibandingkan Satria F. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, Suzuki Satria F saat ini penjualannya kalah sama Suzuki Next2. Dengan demikian, orang-orang sudah meninggalkan motor ayam jago. Ya walaupun di tahun ini Suzuki akan mengeluarkan Suzuki Satria F dengan yang katanya banyak fitur baru, tapi hype-nya ya hanya gitu aja, orang hanya sekedar penasaran aja, dan tidak ada rasa ingin membeli motor tersebut, karena menurut kebanyakan orang, lebih baik atau mending beli fairing aja sekalian. Segmennya jelas dan harga jualnya juga nggak jatuh kayak ayam jago. Kemudian selain Suzuki Satria, penurunan penjualan ini juga dirasakan oleh Honda, tepatnya di Honda Sonic. Tapi masa iya sih merasakan penurunan? Motornya aja laku juga enggak. Tuh kan, apa yang ditakutin suka jadi kenyataan. Kemudian faktor lainnya adalah walaupun segmen 150cc cukup banyak, tapi segmen Matic jauh lebih banyak. Dan ayam jago tergerus di antara dua segmen ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena menurut banyak orang, kopling untuk motor sehari-hari saat ini kurang praktis. Ditambah postur motor ayam jago yang bikin pegel pinggang, membuat orang yang suka kerja lembur atau berangkat pagi pulang pagi, merasa semakin lelah hidupnya jika naik motor beginian setiap hari. Dengan demikian, ayam jago semakin ditinggalkan. Kemudian faktor lainnya, perawatan motor ayam jago juga lebih rumit dibandingkan dengan motor Matic. Ya walaupun memang perawatan sebenarnya sih sederhana aja. Misalnya ganti oli, ganti busi jika ada waktunya, bukan isi bensin doang. Tapi motor ayam jago lebih kompleks dibandingkan dengan motor Matic. Misalnya kampas koplingnya, radiatornya, walaupun di beberapa motor Matic ada radiator juga, tapi mesin motor ayam jago, radiatornya terkadang cukup sering menguap karena karakter mesin ayam jago biasanya lebih panas. Ya namanya motor pasti ada plus minusnya ya. Tapi mau bagaimanapun juga kita harus mengakui segmen ayam jago saat ini sudah seperti segmen motor nanggung. Bebek enggak, naked enggak, fairing juga enggak. Dengan demikian selain karena kebiasaan orang yang udah berubah, tapi segmen motor ayam jago juga tergerus dengan segmen motor lainnya yang semakin maju. Kita coba bandingkan ya. Ini Satria F tahun 2004 dan ini Satria F tahun 2023. Setelah lebih dari 20 tahun mengaspal di Indonesia, apakah ada perubahan signifikan selain mesin? Jawabannya tidak.
Semua garisnya sama, rasa berkendara sama, suara yang dihasilkan hampir sama, dan semuanya ya hampir sama. Coba kita bandingkan dengan segmen Matic. Ini Yamaha Mio tahun 2004 dan ini Yamaha Mio tahun 2023. Setelah 20 tahun ada yang berubah, banyak, semua lebih efisien. Kemudian jika di motor fairing nih, ini CBR 150 tahun 2002 dan ini Honda CBR tahun 2023. Apakah ada perubahan setelah 20 tahun? Banyak, dari desain, fitur, rasa berkendara, dan lainnya. Dengan demikian, segmen ayam jago bisa kegerus karena ayam jago cenderung monoton. Namun di luar dari itu semua, ayam jago khususnya motor generasi awal-awalnya sudah menjadi motor kolektor saat ini. Misalnya nih sekali lagi Suzuki Satria F deh yang hampir semua orang kenal. Suzuki Satria F generasi pertama saat ini udah menjadi motor gorengan, yang mana semuanya serba mahal. Harga bahan motor ini aja udah mahal banget. Selain itu untuk perbandingan di beberapa partnya aja nih ya, harga stiker originalnya, stiker ya, ini stiker, harganya bisa sampai 4 juta. Kebayang nggak? Stikernya aja harga 4 juta, apalagi knalpotnya, apalagi bodinya, apalagi lain-lainnya. Ya walaupun memang cukup disayangkan, tapi mau bagaimanapun, segmen motor pasti ada terang redup atau terbang tenggelamnya. Ayam jago saat ini tergerus layaknya motor bebek, tapi jika tidak ada segmen motor ini, atau setidaknya segmen motor ini tidak pernah booming, industri otomotif kita mungkin akan terlalu monoton. Ya walaupun sisi baiknya, jika motor segmen ini tidak pernah populer, mata kita tidak akan terkontaminasi motor-motor dengan modifikasi kayak begini. Ini orangnya. Mau kemana Mas Boker Pajino bocor so Mas Boker Pajino Laparman? Oh, TV bosku. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah ada faktor lain kenapa ayam jago ditinggalkan atau dilupakan? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.